Ini hebatnya Allah. Allah ngendikan begini, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falola idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tantur. Hei para pendakwah Tuhan, hei para orang yang mengaku dirinya Tuhan. Boyo jangan mati, Tuhan kok mati. Mbok ketika nyawa kamu sampai tenggorokan, kamu tarik lagi, Tuhan kok mati kan? Itu falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu tuh gimana? Tuhan kok kehilangan nyawa itu? Ini model apa gitu. Jadi logika yang dibangun Quran itu al-hujjatul balighah. Sebab itu Nabi ngendikan, saya berharap dengan mukjizat ini Islam abadi kuat ila yaumil qiyamah. Coba kalau mukjizat kita tongkatnya Nabi Musa, bisa rebutan orang Jawa sama orang Aceh, rebutan tongkat. Nanti setelah di masjid Aceh rebutan, imam sama wakil imam rebutan. Setelah dibuktikan dipukulkan laut, sama-sama nggak mandi, ribet. Tapi kalau mukjizatnya Quran ini nur yamsi bihi finnas, menjadi nur yang selalu kita bawa. Misalnya nyuwun sewu kita miskin nggak ada yang menghormati, nggak ada yang percaya. Itu kata Imam Ghazali resepnya orang miskin akut, disuruh datang ke kuburan. Ini yang ngendikan Imam Ghazali, kitab Ihya. Disuruh datang ke kuburan, terus di hatinya bilang gini, semua orang yang mati mulai Nabi Adam sampai kiamat keinginannya hanya satu, ingin hidup lagi di dunia. Dan saya punya yang diingini seluruh orang mati di seluruh dunia. Orang kalau sudah mati meskipun orang soleh tetap ingin kembali ke dunia. Bedanya yang soleh ingin menambah apa? Kesolehannya. Artinya apa? Sekira-kiranya orang itu punya sesuatu yang diingini oleh orang yang mati mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Orang yang sudah mati inginnya apa? Hidup lagi. Dan kita punya kehidupan. Sehingga terus syukur karena masih hidup. Ya gak usah alasan mapan apa enggak. Kenapa kamu syukur? Masih hidup. Gitu aja penjelasannya sudah. Terus terakhir saya cerita tentang, ini saya tidak bosan-bosan matur supaya jenengan tambah kuat imannya. Ini cerita wali. Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi logikanya benar. Logika ini pasti benar. Dulu zaman Nabi Adam diangkat jadi khalifah, itu malaikat itu protes. Kenapa Adam jadi khalifah? Manusia itu ya mesti tergila-gila lah, biasalah manusia tergila-gila harta, tahta, wanita. Ini bahaya kalau manusia jadi khalifah. Terus kata Allah, tapi saya tahu kelebihan manusia. Ternyata malaikat tuh nggak bisa melogikakan kenapa kita harus bertauhid. Jadi malaikat ditanya Allah, kenapa kamu iman sama saya? Kata malaikat, saya ini kan malaikat, ikut panitia menciptakan langit surga. Ya, jadi saya tahu lah kalau, jadi dia iman tuh karena tahu. Malaikat kan ada penjaga neraka. Malaikat kan pasti percaya kalau neraka ada, dia panitianya kan dia yang jaga. Malaikat Ridwan ya pasti percaya, dia megang kuncinya kan. Tapi kita ini kan kayak sampean semua kan tidak yakin masuk surga. Ya nggak ngerti surga di mana. Tapi kalau baca la ilaha PD-nya la ilaha illallah la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Singkat cerita, suatu saat itu manusia dipanggil sama Allah. Coba malaikat-malaikat itu ajarin cara berlogika tauhid yang benar. Ya saya ini bukan nyinggung jenengan, kebetulan yang dipanggil gak jenengan. Yang dipanggil Imam Amudi sama Allah disuruh. Coba terangkan, nggak melihat Tuhan kok percaya adanya Tuhan itu gimana? Imam Mahmudi lah nerangkan itu sederhana. Angka itu 2, 3, 4, 1000, semiliar, setriliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka itu buat 2, 3, 1 miliar, 1 triliun. Dinisbatkan ke angka 1, semuanya itu cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli, yang pokok adalah angka 1. Nah itu qul huwallahu ahad. Oh malaikat gede-gede kok bisa mikir gitu, kok bisa. Artinya apa? Manusia meskipun nggak ngerti langsung Allah itu kayak apa, tapi tetap yakin karena semuanya dimulai dari angka 1. Ya, jadi angka itu 2, 3 sampai 1 miliar, 1 triliun apa? Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang, yang pokok adalah angka 1. Terus dua, beliau mencontohkan gambar. Saya tidak bosan-bosan nyatakan, sampean ngerti gambar. Sampai cek gambarnya bagus atau jelek gak masalah, sementing gambar. Sampai gambar masjid Baitur Rahman ini, ya Baitur Rahman ya.
Karena yang Baitur Rahim diambil di daerah saya, jadi di sini. Kamu gambar itu mesti dimulai satu titik. Mbok gambar kamu bagus atau jelek dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Itulah sirrinya, rahasianya kenapa Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Bahwa semuanya dimulai dari satu titik wujud sing abadi, yaitu Allah sing wajibil wujud. Makanya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ba itu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Itu di semua ulama, di I'anatul Talibin, di bi karena saya semuanya menjadi ada, dan karena saya pula kata Allah yang akan ada menjadi ada. Logika seperti itu kita tidak perlu lihat surga neraka, sampai nggak perlu lihat bidadari dulu untuk percaya adanya apa? Surga. Makanya ini penting. Agama ini disebut qul falillahil hujjatul balighah. Hujjah itu argumentasi.